Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Nur Zakia, mahasiswi jurusan Manajemen Pendidikan Islam 3D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali terkait 3 judul makalah manajemen kurikulum yang sebelumnya sudah teman-teman saya bahas. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Diki Abdul Qadir MAG. Adapun judul pertama yang akan saya bahas yaitu dari kelompok 2 tentang pengertian, karakteristik, asas, dan tahapan perencanaan kurikulum. Lalu, apa sih pengertian dari perencanaan kurikulum itu? Nah, perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika berbagai komponen dalam berbagai level membuat keputusan tentang bagaimana seharusnya sebuah tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi belajar mengajar, serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Nah, agar sebuah kurikulum memberikan hasil yang optimal, maka harus direncanakan mulai dari desainnya, implementasinya, sampai kepada evaluasinya. Baik, materi yang kedua yaitu ada karakteristik perencanaan kurikulum. Nah, secara garis besar, karakteristik perencanaan kurikulum meliputi yang pertama, perencanaan kurikulum harus berdasar kepada konsep yang jelas tentang berbagai hal yang menjadikan kehidupan lebih baik. Kemudian yang kedua, perencanaan kurikulum harus dibuat berdasarkan kerangka kerja yang komprehensif, yang mempertimbangkan dan mengoordinasikan unsur-unsur esensial belajar mengajar efektif. Kemudian yang ketiga, perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipatif. Dan yang keempat, tujuan-tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu dan masyarakat. Dan yang terakhir, rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi yang konkret. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu ada asas perencanaan kurikulum. Nah, di dalam menyusun dan mempersiapkan sebuah kurikulum, secara umum perlu memperhatikan beberapa prinsip perencanaan kurikulum agar perencanaan tersebut realistis dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang ada. Dan di sini ada 6 prinsip perencanaan kurikulum yang harus diperhatikan. Di antaranya yang pertama, perencanaan kurikulum berkenaan dan berkaitan erat dengan pengalaman-pengalaman para siswa. Kemudian yang kedua, perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang isi dan proses yang tidak terlepas dari isi, materi, pokok bahasan, bidang studi, serta berkait erat dengan proses dan cara penyampaian atas isi tersebut. Kemudian yang ketiga, perencanaan kurikulum mengandung keputusan-keputusan tentang isu dan topik. Kemudian yang keempat, perencanaan kurikulum melibatkan banyak pihak, antara lain kelompok guru mata pelajaran, kepala sekolah, pemerhati pendidikan, orang tua, stakeholder, dan pihak-pihak yang terkait. Dan yang kelima, perencanaan kurikulum dilaksanakan di berbagai tingkat atau jenjang. Dan yang terakhir, perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkesinambungan. Kemudian, pembahasan yang terakhir dalam materi ini yaitu ada tahap dalam perencanaan kurikulum. Nah, menurut Hafni Lajri dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Kurikulum mengemukakan bahwa kegiatan pengembangan kurikulum tingkat lembaga dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, perumusan tujuan institusional. Dalam tujuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan suatu lembaga pendidikan tertentu, misalnya SMP, SMU, dan lainnya, adalah hal yang harus diperhatikan bagi para fungsi lembaga pendidikan itu. Kemudian yang kedua, ada tahapan pengembangan setiap bidang studi. Nah, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengembangkan setiap program studi ini meliputi yang pertama, merumuskan tujuan kurikuler, kemudian merumuskan tujuan pengajaran, kemudian menetapkan pokok bahasan atau sub-pokok bahasan, kemudian menyusun garis-garis besar program pengajaran, dan yang terakhir, menyusun pedoman khusus. Tahap yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada tahap pengembangan program pengajaran di kelas.
Menurut Harry, beliau mengemukakan bahwa tahapan pengembangan kurikulum dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar, kemudian mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar, dan yang terakhir, mengevaluasi. Untuk judul kedua yang akan saya bahas yaitu dari kelompok 4 tentang pengertian administrasi, tahap, dan supervisi pelaksanaan kurikulum. Sama seperti pembahasan yang sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Nah, pelaksanaan kurikulum adalah suatu penerapan konsep, ide, program atau tatanan kurikulum ke dalam praktek pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan berubah. Nah, pelaksanaan kurikulum itu dibagi menjadi 2 tingkatan. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum tingkat kelas, dan yang kedua, pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah. Kemudian pembahasannya selanjutnya yaitu ada administrasi pelaksanaan kurikulum. Nah, administrasi pelaksanaan kurikulum yaitu yang berkenaan dengan semua perilaku yang bertalian dengan semua tugas yang memungkinkan terlaksananya kurikulum. Nah, dan di dalam administrasi pelaksanaan kurikulum ini, tujuannya adalah agar kurikulum dapat dilaksanakan dengan baik. Di dalam administrasi kurikulum ini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Nah, yang pertama ada menyusun rencana kegiatan tahunan, yang kedua menyusun rencana pelaksanaan program atau unit, kemudian menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, dan juga melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, dan yang terakhir mengatur pelaksanaan pengisian buku laporan pribadi. Dan di dalam pelaksanaan kurikulum ada beberapa tahapan yang mencakup 3 tahapan pokok. Tahapan yang pertama yaitu ada tahap pengembangan program yang mencakup program tahunan, semester atau caturulan, bulanan, mingguan, dan harian. Misalnya dalam penyusunan rencana dan program pembelajaran, RPP atau silabus. Kemudian tahap yang kedua yaitu ada tahap pelaksanaan pembelajaran. Nah, pelaksanaan pembelajaran ini pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, misalnya dalam penjabaran materi. Dan untuk tahap yang ketiga atau tahap terakhir dalam pelaksanaan kurikulum ini yaitu tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini adalah proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum semester serta penilaian akhir formatif atau sumatif yang mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Dan untuk pembahasan yang terakhir dari materi kali ini yaitu ada supervisi dalam pelaksanaan kurikulum. Nah, supervisi kurikulum itu yaitu berupa kegiatan penelitian, pelayanan, pembimbingan, dan pemberian bantuan dari supervisor kepada supervis atau tenaga kependidikan dalam usaha mewujudkan proses pengajaran menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan pendidikan. Adapun fungsi dari supervisi kurikulum menurut Swearingen adalah yang pertama untuk mengordinasi semua usaha sekolah, kemudian untuk melengkapi kepemimpinan sekolah, kemudian untuk memperluas pengalaman guru-guru, juga untuk menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, dan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf, kemudian juga untuk memberi wawasan yang lebih luas dalam merumuskan tujuan pendidikan dan untuk meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Untuk judul yang selanjutnya atau judul yang ketiga yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu dari kelompok 8 tentang proses dan tahapan kurikulum. Sebelum kita memasuki materi yang selanjutnya, kita harus tahu dulu apa itu perkembangan kurikulum. Nah, jadi perkembangan kurikulum itu adalah sebuah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Nah, di dalam pengembangan kurikulum ini terdapat 2 proses utama. Yang pertama ada pedoman kurikulum yang mencakup yang pertama latar belakang,
yang berisi rumusan masalah dan tujuan lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, ada silabus yang berisi mata pelajaran secara lebih terinci. Kemudian yang ketiga, ada desain evaluasi termasuk strategi revisi atau perbaikan kurikulum. Kemudian, proses yang kedua di dalam pengembangan kurikulum ini adalah pedoman instruksional untuk mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan silabus. Nah, secara garis besarnya, pedoman kurikulum ini disusun untuk menentukan yang pertama, apa yang akan diajarkan, kemudian kepada siapa itu diajukan, dan apa sebab diajarkan dengan tujuan apa, dan dalam urutan yang bagaimana. Untuk pembahasan terakhir dalam materi kali ini, yaitu ada tahapan-tahapan dalam manajemen kurikulum pada satuan pendidikan. Nah, di dalam kurikulum ini terdapat beberapa tahapan, dan di sini ada 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap perencanaan, kemudian tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan, serta tahap evaluasi dan pengendalian. Untuk tahap yang pertama, yaitu ada tahapan perencanaan kurikulum yang meliputi langkah-langkah. Pertama, ada analisis kebutuhan, kemudian merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis, kemudian menentukan desain kurikulum, dan yang keempat, membuat rencana induk atau master plan. Untuk tahap yang kedua di dalam kurikulum, yaitu ada tahap pengorganisasian kurikulum. Nah, pada tahap ini, perencanaan seluruh aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran harus dipersiapkan secara matang dan menyeluruh, agar pada tahap pengorganisasian dan koordinasi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk tahap yang ketiga di dalam kurikulum ini, ada tahapan pelaksanaan. Nah, di dalam tahap ini, tugas utama kepala sekolah adalah melakukan supervisi untuk membantu guru dalam menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Ada beberapa langkah di dalam implementasi atau pelaksanaan. Nah, yang pertama ini, penyusunan rencana dan program pembelajaran, RPP atau silabus. Kemudian yang kedua, penjabaran materi berupa kedalaman dan keluasan. Kemudian yang ketiga, penentuan strategi dan metode pembelajaran. Kemudian yang keempat, penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran. Dan yang kelima, penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar. Kemudian yang terakhir, setting lingkungan pembelajaran. Untuk tahap keempat atau tahap terakhir di dalam kurikulum, ada tahap evaluasi dan pengendalian. Nah, di dalam tahap ini, pelaksanaan pembelajaran akan berjalan secara efektif atau tidak dapat diketahui melalui kegiatan evaluasi. Evaluasi ini penting dilakukan secara benar karena bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang telah dilakukan berjalan atau tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan juga menjadi umpan balik bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Mungkin sekian video pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.